Sidang kasus pembunuhan Brigadir J, 3 bawahan Sambo hadapi 10 saksi. Dalam perkara dengan terdakwa FS, RR, KM, kemudian PC, Baradae, kemudian di tindak pidana obstruction of justice, semuanya kan terbuka itu. Jadi perlu saya jelaskan lebih dahulu, sidang yang terbuka untuk umum itu tidak sama dan tidak harus dengan live streaming. Saksi-saksi yang akan dihadirkan itu yang belum diperiksa di sidang-sidang berikutnya dari daftar saksi yang ada di berita acara penyidikan. RE maupun PC serta dengan kasus obstruction of justice lainnya, dari hasil pemantauan kami semua berjalan sebagaimana mestinya. Karena sekarang kan dalam proses pemeriksaan saksi-saksi, tentu kita harus memberi ruang bagi peradilan untuk menemukan keadilan material ya. Dan disitulah juga harus ada ruang yang cukup bagi penuntut umum, dalam hari ini jaksa, untuk membuktikan dakwaannya. Dan persidangan itu juga adalah bagian dari upaya tim penuntut umum untuk mempersiapkan hal-hal yang dipandang perlu untuk membuktikan dakwaannya. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Ferdy Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan siap, bisa Jenderal. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada hari ini, Senin 21 November 2022. Diketahui sidang sempat tertunda sepekan untuk melakukan evaluasi. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan sidang yang digelar menghadirkan 3 terdakwa. Mereka adalah Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Agenda pemeriksaan saksi, tulisnya seperti dikutip Senin 21 November. Terkait saksi yang dihadirkan, pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan mengatakan akan ada 10 orang. Mereka terdiri dari pihak kepolisian yang juga menjadi saksi dalam kasus obstruction of justice, Danu Fajar Subakti, Ridwan R. Soplanit, Rifaizal Samuel, Martin Gabes Sahata, Sulap Abu Arsyah, Daifa Gunawan, Reinhard Regen Mande, Susanto Haris, Teddy Rohandi, dan Endra Budi Argana, jelasnya. Sebagai informasi, untuk terdakwa lain yakni Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati akan digelar pada keesokan harinya yakni 22 November 2022. Selanjutnya, untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan akan dihelat pada 24 November 2022. Dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cakut Tranto, dan 25 November 2022 sidang dengan kasus yang sama dengan menghadirkan terdakwa Arif Rahman. Nantinya sidang masing-masing akan beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dengan susunan majelis hakim yang masih sama. Pada kasus dugaan pembunuhan berencana, susunan majelis hakimnya adalah Wahyu Imam Santoso, Morgan Simajuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Kemudian pada kasus perintangan penyidikan, susunan hakimnya terbagi 2, yakni Ahmad Suhel, Juyamto, dan Hendra Yurisdiawan untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman. Adapun hakim anggotanya yakni Lalu Afrizal Hadi, Ari Muladi, dan M. Ramdes untuk terdakwa Cak Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni Wibowo. Terkait saksi yang dihadirkan, pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan mengatakan akan ada 10 orang. Mereka terdiri dari pihak kepolisian yang juga menjadi saksi dalam kasus obstruction of justice. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada hari ini, Senin 21 November 2022. Diketahui sidang sempat tertunda sepekan untuk melakukan evaluasi. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan sidang yang digelar menghadirkan 3 terdakwa. Mereka adalah Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf.
Agenda pemeriksaan saksi tulisnya seperti dikutip Senin 21 November.